Selamat pagi adik-adik semua. Kali ini kita akan belajar mengenai flux magnetik dan gaya gerak listrik. Pertama-tama kita akan belajar mengenai flux magnetik. Nah, flux magnetik didefinisikan sebagai banyaknya garis-garis gaya magnet yang melewati suatu luasan secara tegak lurus. Luasan tersebut. Nah, misalkan Anda punya sebuah luasan seperti ini. Nah, ini kamu punya medan magnet arah garis gaya magnet seperti ini. Tentunya ini membentuk 90 derajat terhadap luasan. Ini A, ini B. Nah, besar fluxnya ini sama dengan BA. Nah, sesuatu yang berbeda terjadi ketika kalian mempunyai sebuah luasan. Nah, ternyata medan magnetnya itu datang dengan sudut tertentu. Nah, ini B. Maka kita harus mencari dulu besar B yang tegak lurusnya. Bagaimana? Ini B-nya ini diproyeksikan terhadap ini. Berapa nilainya? B cos theta. Maka nilai V atau flux sama dengan BA cos theta. Dengan theta merupakan sudut antara garis yang lurus ini dengan arah datangnya B. Nah, bila kita tuliskan, V ini merupakan flux magnetik, satuannya Weber. B ini merupakan medan magnet. Satuannya Tesla. Dan A ini luasan, luas penampang. Satuannya meter per segi. Oke, setelah kita mempelajari mengenai flux magnetik, sekarang kita mempelajari mengenai GGL induksi. Nah, pertama, apabila kalian memiliki sebuah kumparan yang disambungkan dengan galvanometer, galvanometer ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan arus dalam suatu rangkaian. Nah, kemudian kalian mempunyai sebuah magnet seperti ini, misal ini utara, ini selatan, maka di magnet ini kan muncul garis-garis medan magnet. Seperti ini kira-kira. Nah, ketika si magnet ini didekatkan ke sini, misal dia di sini, tentunya ada garis-garis gaya magnet yang berpotongan dengan kumparan. Nah, banyaknya garis-garis gaya magnet yang memotong kumparan dapat didefinisikan atau dapat dijelaskan sebagai flux. Banyaknya kan flux V, misal banyaknya V. Nah, kemudian ketika ini ditarik lagi, ditarik ke posisi semula seperti ini, maka tidak ada garis-garis gaya magnet yang berpotongan dengan kumparan. Nah, berarti besarnya 0. Nah, dari sini berarti terjadi perubahan flux magnetik yang memotong kumparan. Nah,
karena terjadi perubahan flux magnetik ini, ternyata secara eksperimental teramati di ujung-ujung kawat ini, di ujung-ujung kumparan ini, adanya GGL. GGL ini semacam tegangan ya, sudah dipelajari kemarin, satuannya volt. Nah, menurut Faraday, GGL ini ternyata berhubungan besarnya dengan sebanding lurus dengan perubahan flux tiap satuan waktu. Nah, GGL induksi sebanding dengan perubahan flux tiap satuan waktu. Nah, ini merupakan bunyi dari hukum Faraday. Hukum Faraday. Nah, ternyata setelah diulik lebih jauh, besarnya GGL itu sama dengan min N delta V per delta T, dengan N ini merupakan jumlah lilitan dalam kumparan. Nah, tanda negatif ini muncul sebagai konsekuensi dari adanya hukum Lenz. Oke. Kemudian ternyata bila delta T mendekati 0, kita bisa menuliskan besarnya GGL sebagai min N dV dt, di mana V ini merupakan flux, T ini waktu, maka dV per dt ini merupakan kecepatan perubahan flux. Nah, kemudian ada fenomena lain lagi yang diamati, yaitu misalkan seperti ini ya. Ketika magnet ini didekatkan ke sini, ini kan ada GGL di sini. Ada GGL di kumparan tersebut. Sehingga ada GGL, kemudian kita lihat ada kawat, di mana kawat sendiri memiliki hambatan tertentu. Ketika ada GGL dan ada hambatan, maka muncul adanya arus. Nah, menurut hukum Ohm, besarnya arusnya itu I sama dengan V per R atau GGL per R. Nah, berarti kuat arus yang melewati kumparan itu besarnya epsilon per R. Nah, ketika teramati, ketika ini didekatkan, si magnet ini didekatkan ke kiri, misalnya ini gerakannya ke kiri, maka ternyata teramati si galvanometer ini jarumnya menyimpang ke kanan, yang menunjukkan adanya arus itu berarah ke kanan. Dari sini mengalir ke sini. Nah, tapi ketika ini ditarik kembali, ternyata si arus ini atau jarum galvanometer akan menyimpang ke kiri. Nah, sehingga arusnya itu mengalir dari kanan ke kiri, searah jarum jam. Nah, dari kenyataan tersebut, maka dapat dirumuskan namanya hukum Lenz. Percobaan eksperimentalnya bisa kalian lihat dalam video saya. Yang lain itu ada linknya, ada di deskripsi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hukum Lenz. Nah, hukum Lenz sendiri berbunyi bahwa timbulnya GGL induksi atau arus induksi pada penghantar itu sedemikian sehingga menentang penyebab terjadinya perubahan flux.
Apa maksudnya? Jadi seperti ini. Misalkan seperti tadi, saya memiliki sebuah magnet. Ini ujung utara, ini ujung selatan. Nah, saya di sini juga ada kumparan yang disambungkan dengan galvanometer. Nah, ketika si magnet ini didekatkan ke sini, ternyata akan teramati seakan-akan di dalam kumparan ini muncul sebuah magnet yang arahnya ini utara, ini selatan. Jika ini didekatkan, ini akan membentuk ini utara, ini selatan. Seakan-akan ada, tapi sebenarnya tidak ada. Nah, karena hal ini, bila Anda menggunakan kaidah tangan kanan, dengan jari telunjuk menunjukkan kutub utara dari magnet yang merah ini, maka akan bisa terukur arah arusnya. Arah arusnya ternyata ke sini. Nah, sehingga jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan.